This is chapter 27 teman-teman, dimana akhirnya aku melihat salah satu stand yang agak serem dan merinding ngelihatnya. Standnya itu milik K-West. Jadi di sini kita udah tahu nih, kita udah disuguhin semua stand milik musuh. Jadi chapter 27 ini bercerita tentang dua sisi. Sisi yang pertama adalah pertarungan epik antara Ningbo melawan Pako dan Usagi. Sedangkan satu sisi lagi tentu saja pertarungan politik Jodio dan Howler yang gak beres-beres. Oh iya, volume 6 dari JoJo Lands juga udah keluar nih. Dan ini desain covernya gila, Pinky Boy semua ini. Dan tentu saja ada bonus-bonus di dalamnya, seperti ada ilustrasi Meryl Miyake. Dan ada juga informasi mengenai stand Ningbo dan lain cabang. Akhirnya aku bisa bobo nyenyak. Penasaran gak kalian? Jadi stand Ningbo ini bernama 200 Balloons. Kalau udah dengar namanya, kalian pasti ngeh kalau ini berasal dari lagu Prince yang berjudul 200 Balloons juga. Di situ juga udah ada penjelasan tentang kekuatannya, dimana ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan pemadam kebakaran alias si Ningbo ini dan menyentuhnya, sesuatu itu akan berubah jadi balon dan ia akan meledak. Sedangkan stand milik Lem cabang ini bernama Lying Eyes, diambil dari lagu Lying Eyes milik band Eagles. Kekuatannya gak lain dan gak bukan sama kayak Rikiel yang memiliki stand Sky High, yaitu kekuatan untuk mengendalikan suatu makhluk hidup. Di sini Lime cabang itu bisa mengendalikan nematoda yang berada di kacamatanya. Dan nanti nematodanya yang akan mencium bau dari seseorang yang sedang berbohong dan menunjukkannya kepada Lime cabang. Itulah informasi baru yang kita dapat dari bonus volume 6 dari JoJo Lands. Nah, kenapa sih akhirnya Araki memberikan bonus memberitahu kita tentang nama stand Ningbo dan Lem cabang? Ini ada hubungannya dengan pertarungan dari Pako dan Ningbo. Saat Ningbo udah berhasil menyekek dan memegang tangan Pako, dia teriak, "Ayo win, sambil muncrat tuh darah kemana-mana. Hal itu membuat Pako kesel dong, sampai dia bilang sendiri, kalau mau teriak itu minimal bilang nama standnya dulu kek. Udah 6 chapter kita lihat karakternya, sampai kita tahu kekuatannya pula, tapi namanya gak pernah disebutin. Kayak Pako tuh nyindir, kalau mau mukul orang itu kalian harus intro dulu gak sih? Tinju aja, boxing, sebelum baku hantam dikenalin dulu dari nama sampai berat badan. Masa ini enggak? Pemadam kebakaran lagi? Karena Pako ini beda dari Ningbo, akhirnya dia memperkenalkan nama standnya dulu sebelum pakai kekuatannya. Itulah klasik stand battle dari JoJo series, dimana ketika berantem harus dan wajib spill nama standnya. Sedangkan anomali ini nggak nyebut nama standnya. Pako menggunakan The Hustle untuk mengubah bentuk dari tangannya yang sudah mengembang seperti balon dan memasukkan tangannya ke mulut Ningbo, membuat mulut Ningbo yang berubah seperti balon. Ini kan jorok ya. Tapi ya Ningbo kena senjata makan tuan, mulut dia robek dan dengan tenaga terakhirnya dia pun merangkak ke Usagi untuk mengambil pistolnya. Ketika ia sedang menggerayangi Usagi, serem juga nih menggerayangi. Ningbo nggak sengaja bilang berikan kepadaku, yang membuat Usagi bisa mengaktifkan Mate Kudasai karena itu adalah sebuah permintaan. Mengabulkan permintaan adalah kekuatan dari stand Usagi dan membuat peribahasa udah jatuh ketimpa Usagi ini bener. Ningbo ingin pistol itu, bukan cuma dapat pistol, tapi pistol itu meleduk tepat di kepalanya dan membuat dirinya sendiri tewas. Ini salah satu pertarungan JoJo Lands yang saya suka, karena gimana coba ngehubungin antara Pako, kekuatannya dia sama Usagi, dan adanya karakter Ningbo ini sangat berkesan sih. Pako di sini sangat menonjol karena karakternya dan The Hustle itu bener-bener pedes banget di sini. Aku tuh sebenarnya udah capek banget sih ngobrolin tentang pertemuan politik Jodio dengan tim dan juga Howler, karena nggak beres-beres. Situasinya ini hampir sama kayak waktu lawan Bobby Jin dan Lulu, lama banget. Tapi untungnya konflik ini tuh beres dengan kedatangan para kaki tangan pemerintah dan menyuruh Howler serta geng Jodio ini turun dari kapal. Karena pertama ada asap yang keluar, takutnya kebakaran, dan kedua investigasi aset dari Howler itu sendiri. Itu semua karena Lavarok dan K-West atau pengacara kita ternyata udah tahu semua informasi lengkap ini dari Lem cabang. Di SMS kan dia. Jadi dia ini agak bingung nih keadaannya sekarang. Di satu sisi dia juga harus kebantuin Howler nih karena dia dibayar kan. Dia harus ngeluarin Howler dulu dari situasi ini, terus cabut ambil Lavarok buat ngambil semua harta Howler lagi. Ini sih dikasih hati minta jantung ya. Semua orang ini lagi ngambil harta si Howler, tapi Howler ini gak sadar gitu. Kasihan juga sih sebenarnya, dia cuman pelangap pelongo di kapal.
Kay pun terus ngeh nih. Tadi Howler ngomong tentang lava rock dan coba menggeledah si Dragona, tapi nggak dapet tuh si lava rocknya. Jadi dia punya asumsi bahwa adiknya lah yang memegang batu itu. Itulah mengapa Kay menggunakan stand misteriusnya dan mendorong Copper untuk memperlambat gerakan Jodio, membuat sebuah fenomena yang normal agar tidak sadar nih Jodio kalau ia itu sedang diserang oleh Stan. Dan ketika Jodio bingung, Kay bisa ngambil lava rock yang Jodio pegang. Itu strateginya. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat penampakan dari Stan Kay berupa tangan yang banyak dan kepala yang muncul di Copper setelah disentuh oleh Kay. Kepalanya ngiketin aku sama Ashisogi Zizo gak sih? Yaitu Janpakuto milik Mayuri Kurotsuchi dari karakter Bleach. Tapi di series JoJo, Stan ini mukanya mirip Talking Head di part 5. Dan tangannya ngingetin aku sama Vitamin C. Kira-kira menurut kalian lagu apa yang bisa jadi representasi dari Stan Kay West ini? Itulah yang bisa aku bahas dari chapter 27 JoJo Lands. Aku penasaran apa sebenarnya tindakan dari Jodio saat ngelawan Stan Kay di tengah-tengah keramaian di kapal Howler. Gak mungkin dong jadi battleground gitu, gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Apa emang iya lava rocknya masih dipegang Jodio atau udah dikembaliin ke Dragona? Nasib Howler terus gimana? Ya, kita hanya bisa tunggu chapter 28 ya teman-teman. Jangan lupa komen ya teman-teman. Ningbo gak jadi aura farming. Siapa yang cita-citanya punya stand hustle? Coba komen di bawah ya guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini.